Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali, Solihatin Amalia. Jangan lupa subscribe-nya ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai kecepatan ya. Sesuai dengan buku ESPS bab 2 halaman 35 sampai 39 ya, buku ESPS matematika kelas 5. Nah, di mana kecepatan adalah, pengertiannya adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Ya. Kita semua pasti pernah melakukan perjalanan dengan kendaraan, baik itu dengan sepeda pancal, ya, atau sekarang istilahnya sepeda goes itu ya, sepeda motor, mobil, bus, dan kendaraan lainnya. Umumnya, kendaraan-kendaraan bermotor tersebut sudah dilengkapi alat pengukur jarak dan kecepatan yang disebut dengan speedometer. Ya. Speedometer adalah alat pengukur jarak ya, yang berfungsi agar pengendara bisa mengetahui kecepatan kendaraan yang dijalankan, yaitu sampai seberapa, itu menggunakan speedometer. Nah, coba simaklah. Misalkan dua mobil berwarna merah dan biru, ya di sini di bawah pojok kanan ini terdapat dua mobil ya, warnanya merah dan biru. Misalkan dua mobil warna merah dan biru berangkat bersamaan dari garis start ya, atau mulai. Jika mobil merah tiba terlebih dahulu di garis finish ya, atau garis akhir, maka dapat dikatakan mobil merah bergerak lebih cepat daripada mobil yang biru, atau mobil biru bergerak lebih lambat daripada mobil merah. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kecepatan kedua mobil yang berbeda. Ya. Hubungan satuan jarak dan satuan waktu. Dalam menyebutkan satuan pada kecepatan, maka satuan yang digunakan adalah satuan jarak dan satuan waktu. Ya, seperti contoh berikut. Ini yang pertama ya. Kilometer per jam. Ya, terus meter per detik. Sentimeter per detik. Dan masih banyak lagi yang lainnya atau dan lain-lain ya. Contoh yang kedua, ini kita berikan angkanya. Misalkan 10 km per jam atau 10 km per detik, atau bisa juga 10 meter per detik dan lain-lain, masih banyak yang lainnya ya. Jadi perlu kalian ingat dalam mengerjakan soal, maka kalian harus teliti untuk mengkonversikan satuan pada soal tersebut ya, atau perlu dikonversikan atau tidak, maksud dari satuan tersebut. Nah, arti konversi di sini adalah dirubah ke nilai yang sama, ya, yang artinya dengan satuan yang berbeda namun nilainya tetap, ya, jumlah nilainya artinya tetap. Kita lanjutkan pada contoh soal ya, biar lebih jelasnya. Nomor 1, 1 km per jam itu sama dengan 1 km per 1 jam. Ini jika diuraikan ya, disingkatnya seperti ini, 1 km per jam itu sama dengan 1 km per 1 jam. Nah, sama dengan 1 km itu sama dengan 1000 meter per 3600 detik. Nah, atau sama dengan 5 meter per 18 detik. Itu sama dengan 0,28 meter per detik. Contoh soal yang kedua. Maaf, mungkin saya tambahkan. Jadi, di sini soal nomor 1 ya, masih kita bahas yang nomor 1 dulu. 1 km per jam itu sama dengan 0,28 meter per detik.
ya di sini ya. Jadi ini sebenarnya sama nilainya, artinya kalau satuan kilometer per jam itu adalah 1, tapi kalau meter per detik itu sama dengan 0,28. Ya, ini hasil konversi yang tadi dengan satuan yang berbeda, namun arti nilainya itu tetap atau sama. Soal nomor 2, 1 meter per detik itu sama dengan ya 100 cm per 1 detik. Sama dengan 100 cm per detik. Jadi 1 meter per detik itu sama dengan 100 cm per detik. Berbeda dari satuannya ya, juga angkanya, namun di sini artinya adalah nilainya tetap. Nomor 3, 1 meter per detik sama dengan 1 per 1000 km per 1 per 3600 jam. Sama dengan ya 3600 km per 1000 jam. Nah, ini sama dengan 3,6 km per jam. Jadi 1 meter per detik itu sama dengan nilainya sama dengan 3,6 km per jam. Oke. Kita lanjutkan. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan ya, kecepatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Ketika menempuh suatu perjalanan, terkadang sebuah kendaraan tidak bergerak dengan kecepatan yang selalu tetap. Misalnya, saat melewati jalan yang rusak atau tikungan, pengendara biasanya akan memperlambat laju kendaraan. Ketika di jalan bebas hambatan, pengendara biasanya akan mempercepat laju kendaraan. Artinya jalan tersebut itu mungkin mulus gitu ya, tanpa ada lubang. Nah, itu mungkin jadi bisa lebih cepat untuk mengendarainya. Tapi kalau yang rusak, yang di sini tadi atau banyak tikungan, itu mungkin akan lebih diperlambat. Nah, karena kecepatan yang digunakan berbeda-beda, maka dalam masalah sehari-hari sering digunakan istilah kecepatan rata-rata. Berikut ini cara mudah mencari jarak, kecepatan, dan waktu tempuh. Untuk menghitung, mencari atau menentukan jarak, kecepatan, dan waktu tempuh, kita gunakan rumus di bawah ini. Ini perlu diingat dan dihafal. Bahwasanya di sini ada segitiga, di mana S di sini artinya adalah jarak atau lambang atau simbol ya, simbol dari jarak, dan jarak itu mempunyai satuan kilometer. Nah, sedangkan V di sini adalah simbol dari kecepatan, di mana satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam. Nah, yang terakhir adalah T di sini adalah simbol dari waktu dan mempunyai satuan yaitu jam. Sehingga di sini munculkan rumus kecepatan ya atau V sama dengan S per T. Jika dijabarkan ya, kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Ini ya keterangannya ya. Maka di sini jika ditanyakan V atau kecepatan sama dengan S per T. Jika ditanyakan S, ya S adalah jarak ya, sama dengan V kali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Dan yang terakhir, waktu. Ya, jika ditanyakan waktu, maka waktu sama dengan jarak ya, jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan, yang pasti dengan menggunakan satuan di bawah ini ya. Oke, kita lanjutkan langsung pada contoh soal untuk mempermudah kalian. Contoh yang nomor 1, kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Di sini penyelesaiannya adalah kecepatan 80 km per jam itu artinya dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Atau dibalik ya, jarak yang ditempuh 80 km itu ya dengan waktu 1 jam. Oke, yang nomor 2, Pak Arif berangkat pukul 7.
menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7 lebih atau lewat 30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Ya, yang ditanyakan adalah kecepatan ya. Nah, di sini kita masuk ke rumus ya. Penyelesaiannya adalah sudah diketahui di sini adalah waktu tempuh. Waktu tempuhnya itu pukul 7 lebih 30 sampai 7 ya. Maaf, dikurangi pukul 7 ini sama dengan 30 menit. 7 dari mana? Dari sini. Dari waktu berangkat ya. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Kecepatan tadi lambangnya adalah V ya. Kalau jarak adalah S dan waktu adalah T. Sama dengan jarak yang ditempuh kan 30 km dibagi 30 menit dari sini ya, dari waktu, sama dengan 30 km per setengah jam. Kan 30 menit kan setengah jam ya, karena 1 jam kan sama dengan 60 menit. Sama dengan 30 per setengah jam sama dengan 60 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Nah, di sini ya, di sini ada keterangan ini, ya ini keterangan penting, mungkin bisa kalian ingat-ingat. Speedometer merupakan alat untuk mengukur kecepatan, ya, kecepatan kendaraan. Speedometer terletak tepat di depan pengendara. Ini biasanya ya, seperti kayak sepeda motor yang ada di atas ini. Ini juga speedometernya terletak tepat di depan pengendara. Gunanya adalah untuk mempermudah agar pengendara dapat mengontrol laju kendaraannya dan mempermudah atau lebih cepat untuk mengetahuinya. Jadi kira-kira berapa ya untuk kecepatan yang saya gunakan? Nah, itu katakan alatnya adalah speedometer. Oke. Contoh yang ketiga, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Penyelesaiannya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan adalah V ya. V sama dengan S per T. Kalau jarak ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak adalah S sama dengan V kali T. Maka di sini ketemu sama dengan 60, kecepatannya kan 60 di sini ya. 60 km per jam dikali waktunya yaitu 2 jam. Sudah diketahui 2 jam. Oke. Maka 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu adalah 120 km. Kita lanjutkan yang nomor 4. Ya, contoh soalnya nomor 4. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek, mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8 lebih 15 menit, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Nah, kita selesaikan menggunakan rumus sama seperti soal yang sebelumnya ya. Waktu sama dengan jarak per kecepatan atau T sama dengan S per V. Sama dengan jaraknya sudah diketahui yaitu 45 km. Kecepatannya yaitu 60 km per jam. Maka 45 dibagi 60 sama dengan 3 per 4. 3 per 4 sama dengan ya, 3 per 4 dikali 60 menit sama dengan 45 menit. Pukul 8 lebih 15, ya pukul 8 lebih 15 ini tadi jika Edo berangkatnya ini ya. Jadi waktu Edo berangkat kan pukul 8.15. Pukul 8 lebih 15 ditambah 45 menit sama dengan 8 lebih 60 ya, atau sama dengan pukul 9. Jadi
Edo tiba di rumah nenek pukul 9. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, jangan lupa subscribe-nya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatannya. Ya, salam sehat untuk semuanya. Semangat selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.